Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sukacita bagi saya pada malam Natal ini boleh hadir di tengah-tengah saudara untuk boleh menjadi berkat bagi saudara. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Saya baru dari Tiberias BSD. Sebenarnya tidak ada rencana penyalaan lilin Natal, tapi karena jemaat yang datang begitu penuh, ya, jadi saudaraku diizinkan untuk boleh mengadakan penyalaan lilin Natal. Puji Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang pengorbanan. Dan pengorbanan yang saya maksud adalah pengorbanan di saat Natal. Ketika saya mulai mengerjakan khotbah ini, saya mulai bertanya-tanya, terbersit di dalam pikiran saya, bagaimana teks tentang pengorbanan Yesus cocok dinyatakan, disampaikan pada masa Natal. Bukankah saya seharusnya membicarakan tentang kelahiran Yesus? Kemudian saya menemukan jawabannya, bahwa kenyataannya adalah kita tidak bisa memahami inti atau tujuan dari kelahiran Yesus tanpa kita melihat dari kematian, tanpa kita mempelajari dari pengorbanannya. Kita buka sama-sama, kita baca Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Saya akan baca ayat yang ganjil, ayat yang kelima. Bapak Ibu boleh tolong baca ayat yang genap, ayat yang keenam. Terus kita ganti bergantian, ganjil genap, sampai dengan ayat yang ke-10 kita akan baca bersama-sama. Ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ayat 6, saudara. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 8, saudara. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10 kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah saudaraku, saya penasaran, saya bertanya-tanya, berapa sih yang dihabiskan oleh seorang Kristen untuk merayakan Natal? Ya mungkin saudara yang bekerja, pastilah saudara dapat THR, jadi mendapatkan gaji yang lebih atau double saudaraku pada bulan Desember ini. Dan saya melihat juga tidak cukup ya saudaraku waktu yang lama untuk boleh menghabiskan uang yang begitu banyak tersebut. Ada seseorang yang berkata kepada saya, Pak, saya menghabiskan 10 juta selain untuk membeli hadiah, mengirimkan parcel kepada kolega saya, kepada klien saya, kepada keluarga yang dekat, kepada pendeta saya, maka saya juga menghabiskan 10 juta rupiah, termasuk untuk mengadakan beberapa makan malam Natal bersama dengan keluarga. Apalagi kalau orang Batak pasti pesannya lapo, saudaraku. Lapo ini tondong tak, panggang aja 1 kilo berapa, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih, untuk mendapatkan apa yang kita belanjakan saat ini, kita harus berkorban. Dan kebanyakan orang dengan senang hati berkorban agar orang lain dapat lebih menikmati Natal. Kita tahu pengorbanan yang paling besar adalah ketika anak Allah Tuhan Yesus rela menjadi manusia. Dia meninggalkan kenyamanan sorga, dia meninggalkan kemegahan sorga, kemuliaan sorga, dan rela menjadi seorang manusia. Bahkan Alkitab berkata dia kosongkan dirinya, dia nolkan dirinya, bahkan sampai minus. Dia rendahkan dirinya, bukan cuma sama, tapi rendahkan dirinya. Dia lahir, saudaraku, di sebuah kandang di kota yang amat sangat teramat kecil, yaitu di Bethlehem, dengan satu tujuan, untuk mati buat saudara dan saya,
memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah, agar setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mengevaluasi pengorbanan Natal. Dengan melakukan hal ini kita akan melihat bahwa semua pengorbanan kita tidak seberapa dibandingkan pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Boleh ditampilkan evaluasi pengorbanan di saat Natal. Ada dua. Yang pertama, manusia tidak dapat menebus dosanya sendiri. Kita lihat kitab Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita capai dengan pengorbanan yang kita lakukan pada saat Natal? Saya menemukan kita melakukannya agar kita bisa membawa kebahagiaan kepada orang yang kita temukan. Katakan amin. Kita melakukannya agar orang lain lebih bahagia dan bisa menikmati Natal. Contohnya, para orang tua bekerja dari Januari, Februari, Maret, terus Oktober, November, bahkan Desember sampai cuti, sampai lembur, saudaraku. Untuk apa? Untuk bisa achieve target, untuk bisa meraih target. Agar apa? Agar bisa membahagiakan keluarganya, agar bisa bawa anak-anaknya jalan-jalan healing. Ya, pergi ke New Zealand, pergi ke Korsel, saudaraku. Jangan Korea Utara ya, Korea Selatan, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, untuk membelikan hadiah, kado yang terbaik buat anak-anaknya. Saya juga menemukan ternyata ada beberapa anak yang rela pecahin celengannya, pecahin piggy banknya, agar paling tidak bisa kasih sesuatu buat papa mamanya yang sudah bekerja secara luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaannya, berapa lama kegembiraan itu bisa bertahan? Saya terkejut karena saya menemukan ternyata ada beberapa orang yang kegembiraannya hanya sesaat. Ya, begitu kue Natal habis, kegembiraannya juga habis. Selesai jalan-jalan dari New Zealand, pulang ke rumah, kegembiraannya juga habis. Begitu malam Natal selesai, maka kegembiraannya juga habis. Tetapi saya juga menemukan ada yang menggunakan cara, saudaraku, untuk memperluas, untuk extend, untuk memperpanjang kebahagiaan Natalnya. Dengan apa? Dengan korban, memberikan donasi-donasi ke badan-badan amal, ke panti asuhan, panti-panti jompo. Saya termasuk hamba Tuhan yang hobi pergi ke panti asuhan. Ya, panti asuhan Katolik, panti asuhan Kristen. Hanya dua itu, saudaraku. Dan di seluruh Jabodetabek rasanya saya sudah pergi semua. Bahkan pernah satu kali saya pergi ke panti asuhan yang ada di daerah Cibubur. Saya ketemu dengan seorang anak usia SD, dan dia bilang sama saya, "Om, saya sudah tidak ganti sepatu selama lebih dari 3 tahun. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak seperti anak-anak kita. Kalau anak saudara dan saya, kalau sepatunya sempit, sepatunya sudah rusak, tinggal teriak, betul? Pa, ma, sepatunya sudah mulai sempit nih, sepatunya sudah mulai rusak nih, sudah mulai kotor." Tapi mereka nggak bisa. Jadi anak itu cerita sama saya begini, apa yang dia lakukan dengan sepatu yang sudah sempit, dia tekuk jarinya, dia paksain masuk, saudaraku, ke sepatu yang sudah sempit itu. Dan dia pergi ke sekolah dari panti asuhan, ke sekolah dengan kaki yang nyeri, kaki yang sakit. Nah, saudaraku yang terkasih, pada Rabu yang lalu saya juga mengirimkan beberapa tim saya. Karena saya berhalangan, saya kirimkan beberapa tim saya untuk pergi ke panti asuhan yang ada di Alam Sutra. Ya, kita bawa donasi bentuk rupiah, kita bawa donasi dalam bentuk makanan. Ya, saudaraku, saya beliin tuh pizza hut limo yang semeter, saudaraku. Saya beliin beberapa. Kemudian kita juga bawa donasi dalam bentuk snack, dalam bentuk minuman, mainan. Dan kita semuanya happy. Saya lihat foto-fotonya, laporannya, saudaraku. Saya happy luar biasa melihat mereka kenyang,
melihat mereka bersukacita, kita layani, kita kunjungi. Tetapi to be honest, jujur saja saudaraku, apakah ketika mereka kenyang, maka mereka bisa menikmati kebahagiaan untuk selama-lamanya? Tentu saja tidak. Ya, mereka tetap kesepian, tetap minggu depannya saudaraku menghadapi masalah lagi. Jadi saudara lihat, ada masalah yang lebih besar dari sekedar kelaparan. Ada masalah yang lebih besar saudaraku dari masalah perut, yaitu dosa. Itu sebabnya kita lihat kembali Roma 6 ayat 23. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam siapa? Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dosa adalah sumber atas setiap masalah. Dosa adalah masalah utama di muka bumi ini. Dari dosa ada turunannya saudara. Ya, dari dosa ada peperangan. Dari dosa ada papi mami yang mau ninggalin anaknya, menelantarkan anak-anaknya. Dari dosa ada peperangan di Timur Tengah. Dari dosa ada kelaparan demi kelaparan. Dari dosa ada ketakutan, ada kecemasan. Jadi dosa adalah masalah utama seluruh umat manusia di muka bumi ini. Jadi pengorbanan apa yang sudah saudara lakukan atau akan ingin saudara lakukan pada masa Natal ini? Ada orang yang berjanji begini, saya tidak akan minum minuman keras lagi mulai Natal ini. Alkohol tidak akan menyentuh bibir saya mulai Desember 2023 ini. Ada juga yang berjanji seorang bapak, saya akan menjadi seorang ayah yang lebih baik, jadi papa yang lebih baik untuk istri saya, untuk anak-anak saya, supaya keluarga yang retak dipulihkan. Ada ibu-ibu yang juga berjanji, saya akan menjadi istri yang lebih baik, yang melayani suami saya, menjaga hati suami saya, tidak merecoki suami saya, dan menjaga merawat anak-anak saya. Saya mau katakan itu bagus Bapak Ibu, good. Tetapi saya mau katakan, pengorbanan apapun yang kita lakukan, bahkan pengorbanan hewan yang diperintahkan Allah kepada umat Israel dalam perjanjian lama, ternyata tidak dapat menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Itu sebabnya penulis Ibrani Paulus menuliskan, kita lihat Ibrani 10, Ibrani pasal 10 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Saya mau ceritakan sama saudara latar belakang dari Ibrani pasal 10 ini. Jadi saudaraku, setahun sekali, menurut tradisi orang Yahudi, mereka berkumpul di satu titik. Katakanlah ini titiknya ya. Mereka berkumpul di satu titik. Seluruh orang Yahudi di muka bumi ini. Yahudi Ethiopia, ya ada Yahudi dari Afrika, Yahudi dari Timur Tengah, Yahudi dari Asia Kecil. Semuanya ngumpul, numplok di satu titik yang namanya Yerusalem, yang namanya Bait Allah. Untuk melakukan apa Bapak Ibu? Untuk melakukan pengorbanan. Mereka bawa korban hewan untuk penebusan dosa, untuk penghapusan dosa. Rame enggak Bapak Ibu? Bukan cuma rame, ruame saudara. Numplak semuanya di satu kota. Bayangin, dari mana-mana ngumpul semua. Setahun satu kali mereka bawa korban penebus dosa. Singkat cerita, saya kasih ilustrasi. Adalah seorang bapak bawa korban lembu jantan, dan itu harus bawa lembu jantan yang spotless, yang tanpa cacat, nggak boleh ada korengnya, nggak boleh ada bekas luka berantem, mesti yang spotless, tidak boleh ada celahnya, tidak boleh ada titiknya. Nah, imam akan cek Bapak Ibu, imam akan cek, lihat, wah wajahnya mulus, kaki depan bagus, buntut bagus. Ternyata di paha kiri hewan tersebut ada koreng Bapak Ibu. Ditolak nggak? Ditolak. Itu sebabnya pada zaman Tuhan Yesus dibisnisin Bapak Ibu. Nggak jauh dari Bait Allah, dekat ke Bait Allah, itu ada orang-orang yang jual
domba jantan, lembu jantan, ya saudaraku, yang pasti qualified, yang pasti diterima oleh imam. Nah kemudian singkat cerita, katakanlah korbannya itu saudaraku diterima, spotless, tanpa cacat, tanpa celah. Kemudian imam melakukan ritual dan adalah korban penghapus dosa. Jadi dosanya selama setahun diampuni itu Bapak Ibu. Dosa selama setahun nyontek, menipu nasabah, ya saudaraku, itu diampuni, dihapuskan. Kemudian singkat cerita selesailah ya ritualnya. Kemudian mereka keluar. Ada seorang bapak yang keluar yang sudah melakukan korban penghapus dosa. Dia keluar dan kemudian, bro boleh maju ke depan, Bro Dodi. Saya kasih contoh, ilustrasi saja. Puji Tuhan. Boleh maju naik ke atas mimbar, kapan lagi ya kan? Puji Tuhan, shalom, selamat datang. Nah, misalnya bro baru mau masuk ke bait Allah. Saya sudah selesai untuk melakukan penghapusan dosa. Nah, saya keluar, kemudian bro datang. Nggak sengaja, entah sengaja atau nggak sengaja, dia injek sepatu saya. Injek dong, injek, nggak apa-apa terakhir diinjek nih saudara. Tapi jangan keras-keras ya. Diinjek loh, dia nggak sengaja, saya marah. Padahal dosa saya baru saja dihapus. Setahun dosa saya baru dihapus. Diinjek lagi nggak apa-apa. Kapan lagi nginjek sepatu pendeta ya? Nah saudaraku diinjek, saya marah. Bro, kaki lu ada di atas kaki saya, itu masih halus. Mana matamu, itu yang kasar saudaraku. Kemudian dimaki-maki, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Dimaki-maki saudaraku, dimarahin saudaraku. Dosa lagi enggak? Dosa lagi, padahal baru saja 5 menit yang lalu dosanya dihapuskan. Baru keluar dosa lagi, kutuk lagi. Itu sebabnya kita lihat lompat ayat yang keempat, Ibrani 10 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya. 2, 3 ya. Sebab tidak mungkin, katakan sama-sama dengan saya, tidak mungkin, mustahil, impossible. Tidak mungkin apa? Darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi manusia dan segala upayanya Bapak Ibu tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Nah kemudian pertanyaan begini, pasti saudara tanya sama saya, kalau tidak bisa atau tidak mungkin atau mustahil untuk menghapuskan dosa, pertanyaannya, kenapa Tuhan suruh? Betul? Kenapa Tuhan perintahkan umatnya? Ada 2 jawabannya, saudara boleh catat. Yang pertama, Tuhan ingin umatnya menyadari bahwa Tuhan tidak menganggap enteng dosa. Kita lihat hari-hari ini, ya karena modernisasi saudaraku, bahkan dunia barat, mereka menganggap remeh dosa. Mereka anggap enteng dosa. Dan sudah menular sampai hari ini ke Asia saudaraku. Dosa yang berat dianggap remeh. Kemudian yang nasihatin dikatain lagi saudaraku. Gak usah sosok kudus kamu, gak usah begitu-begitu amat. Nah kita lihat, dengan pengorbanan hewan ini Tuhan sedang mengajar bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan juga mengajarkan umatnya tentang kasihnya melalui pengorbanan hewan. Jadi saudaraku, seharusnya karena kita yang berdosa, seharusnya darah kita lah yang ditumpahkan. Betul? Seharusnya Tuhan perintahkan umatnya untuk menumpahkan darahnya sendiri. Loh kan dia yang dosa. Tapi karena kasihnya, saya ulangi, karena kasihnya, karena cintanya kepada saudara dan saya, maka Tuhan mengizinkan ada pengganti. Katakan sama-sama dengan saya, pengganti berbentuk hewan. Tetapi saudaraku, pengorbanan hewan tidak dapat menebus dosa manusia. Oleh karena itu diperlukan korban yang lain, diperlukan pengorbanan lain, yaitu pengorbanan manusia yang sempurna. Katakan amin. Kita lihat poin yang kedua yang terakhir. Saya akan tutup dalam waktu 10 menit. Yang kedua, evaluasi pengorbanan di saat Natal. Yang kedua, perhatikan, kita tidak akan memahami inti atau tujuan dari kelahiran Yesus tanpa kita melihat, mempelajari dari kematiannya, pengorbanannya. Nah, saudara yang terkasih, pengorbanan manusia yang sempurna yang dimaksud adalah pengorbanan anak Allah yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus.
Mengutip Raja Daud yang tertera dalam Mazmur 40, kita lihat ayat mas kita kembali. Jadi Ibrani 10 ini merupakan kutipan dari Mazmur 40. Yang kita baca sekali lagi ganti bergantian ya. Saya akan baca ayat yang kelima, Bapak Ibu boleh tolong baca ayat 6. Terus kita ganti bergantian sampai dengan ayat 10. Puji Tuhan. Saya akan awali demikian firman Tuhan. Ibrani 10 ayat yang kelima. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Lanjut ayat 6 saudara. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Ayat 8 saudara. Jadi jelas ya, sesuai dengan penjelasan saya tadi. Kita lihat ayat 9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak perlu disalib berkali-kali untuk menebus dosa saudara. Tidak seperti perjanjian lama yang dikatakan dengan korban yang sama terus menerus setiap tahun, ya saudaraku. Tidak perlu berkali-kali Tuhan Yesus disalibkan. Cukup 1 kali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya darah Yesus tidak perlu dipersembahkan berulang kali. Ketika saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara sedang mewartakan kematiannya. Dan ketika saudara makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, maka terjadi pengampunan dosa. Dosamu dihapuskan, dosamu sudah ditebus. Darah Yesus tidak pernah kering. Darah Yesus terus mengalir. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan sakit penyakit saudara. Hari ini siapa yang sakit disembuhkan. Organ tubuh yang rusak, Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Benjolan dinyatakan hilang lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak akan menutup tahun ini dengan terbaring di ranjang rumah sakit. Kita akan tutup tahun ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah saudaraku, darah itu tidak pernah kering. Darah itu terus berkuasa. Keselamatan kita sudah dimateraikan oleh korban tubuh dan darah Yesus. Nah sebagai respon atas pengorbanan ini menjadi paradigma kita yang harus kita pegang. Bukan karena kita berkorban dosa kita diampuni, tapi karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban, memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah. Barulah sebagai respon kita berkorban. Katakan amin. Kita berjuang untuk hidup dalam kekudusan. Kita berkorban untuk menjadi berkat bagi banyak orang di kanan kiri kita. Tangan kita ada kuasa, mulut kita ada mujizat. Tumpang tangan atas orang sakit disembuhkan. Apa yang saudara sentuh kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita waktu berdiri bersama-sama, saya undang worship leader